Selanjutnya saya akan bahas minor atau kofaktor. Jadi minor atau kofaktor. Minor dari sebuah determinan ordo n itu diperoleh dengan cara menghapus satu baris atau satu kolom tertentu dari satu elemen yang diminta. Jadi misalkan minor dari elemen baris kedua kolom ketiga, berarti elemen yang berada di baris kedua dan di kolom ketiga itu dihapus, ya, sehingga determinannya berkurang satu baris satu kolom. Jadi ordonya menjadi berordo n-1. Jadi misalkan ini, kalau saya mencari minor baris ke-1 kolom ke-1, misalkan ini, maka minor baris 1 kolom ke-1 berarti baris ke-1 kolom ke-1 dihapus, maka ini menjadi -3, 2, 5, -1. Kalau misalkan saya mencari minor baris ke-2 kolom ketiga, berarti yang memuat baris kedua kolom ketiga ini dihapus. Jadi ini dihapus sehingga hasilnya menjadi 1 min 2 4 5. Nah, itu minor. Jadi kalau semula determinannya di sini ordo 3, maka pada minor berkurang menjadi ordo 2. Nah, kalau kofaktor itu apa? Kij itu sama dengan min 1 pangkat I plus J kali Mij. Jadi kofaktor dari baris ke I kolom ke J itu sama dengan min 1 pangkat I plus J kalikan Mij, ya. Jadi kalau misalkan saya cari K11, berarti ini min 1 pangkat 1 tambah 1 dari M11, berarti ini sama dengan 1 kali M11, berarti sama dengan M11 ini, berarti sama dengan min 3, 2, 5, min 1. Sedangkan kalau misalkan saya cari K23, maka ini jadi min 1 pangkat 2 tambah 3, 5 kali M23, berarti ini jadi min M23. Jadi ini jadi min dari 1 min 2 4 5. Jadi minus dari M23. Jadi berubah tanda. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau I tambah J itu nanti genap, min 1 pangkat 9 genap positif. Berarti nanti kofaktor itu nilainya sama. Kalau I plus J-nya genap. Kalau I plus J-nya ganjil, maka akan berubah tanda menjadi negatif. Jadi kalau secara umum nanti kofaktor baris 1 kolom ke-1 ini nanti tandanya plus, karena 1 tambah 1 genap. Nanti baris 1 kolom 2, 1 tambah 2 ganjil, tandanya minus. Kemudian di sini baris 1 kolom 3, 1 tambah 3 genap 4, maka ini tandanya positif. Kalau di sini baris 2 kolom 1, jumlahnya 3 ganjil, tandanya negatif. Berarti nanti positif, negatif, nanti di sini positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi selalu bergantian tanda, ya, kofaktor dari suatu elemen baris I kolom ke J. Kalau kita lihat kita bandingkan dengan minornya. Jadi kalau pas pada jumlah baris dan kolomnya genap, nilai minor dan kofaktor sama. Sedangkan kalau jumlahnya ganjil, nilai minor dan kofaktor berlainan tanda, ya, seperti itu. Nah, sekarang apa gunanya minor atau kofaktor ini? Minor atau kofaktor biasanya dipakai untuk menghitung determinan. Jadi misalkan ini tadi saya tulis kembali 1 min 2 3 min 2 min 3 2 4 5 min 1. Nah, misalkan kita akan menghitung determinan ordo 3 ini. Cara pertama tadi kita bisa menghitung menggunakan
definisi, yaitu salah satu cara untuk menghafalkannya pakai rumus atau metode SARS sebelumnya. Nah, kalau kita ingin menggunakan minor atau kofaktor, pilih satu baris atau kolom sembarang. Misalkan pilih baris ke-1. Maka kalau kita pilih baris ke-1, maka di sini elemennya adalah 1, min 2, dan 3. Kemudian masing-masing ini kalikan dengan kofaktornya. Nah, coba kofaktornya. Karena baris 1 kolom 1 tandanya positif, yang di sini tandanya negatif, yang ini tandanya positif. Jadi gantian positif, negatif, positif. Ya. Nah, kofaktornya apa? 1 kofaktornya min 3, 2, 5, min 1. Jadi yang memuat 1 ini dihapus, baris 1 kolom 1. Kemudian yang ini baris 1 kolom 2 yang dihapus, berarti tinggal min 2, 2, 4, min 1. Dan yang 3 minor kofaktornya min 2, min 3, 4, 5. Sehingga hasilnya menjadi 1 kali 3 kurangi 10. Ini min jadi plus, 2 kurangi 8, yang min 10 dikurangi min 12, jadi plus 12. Jadi min 10 plus 12. Sehingga ini jadi min 7, ini min 6 kali 2 jadi min 12, ini jadi 2 kalikan 3, nah min 19 tambahnya min 13. Nah, ini kalau kita pilih baris ke-1. Kalau misalkan kita milih yang lain, misalkan milih kolom kedua misalkan, boleh aja. Tapi nanti kolom kedua itu min 2, min 3, dan 5. Nah ini baris 1 kolom 2 tandanya min, berarti yang ini tandanya min, yang ini tandanya plus, yang ini berarti tandanya min. Jadi min plus min, ya. Dikalikan dengan kofaktornya, ya. Jadi min 2 kofaktornya min 2, 2, 4, min 1, ya. Jadi tandanya sudah di sini, ya. Yang ini minornya, ini tandanya minus. Kemudian kalau min 3 ini, maka minornya 1, 3, 4, min 1. Sedangkan kalau 5, 1, 3, min 2, 2. Sehingga hasilnya menjadi 2 kali 2 kurangi 8, ini min 3, min 1 kurangi 12, min 5, 2 ditambah 6. Sehingga ini jadi min 6 kali 2, min 13 kali 3, 39, 8 kali 5, min 40. Yang ini min 1, min 12, jadi min 13. Jadi hasilnya sama, yaitu min 13. Berikutnya akan saya bahas sifat-sifat determinan. Ada 7 sifat determinan yang paling sering dipakai, ya, utamanya untuk menghitung determinan. Sifat yang pertama, pertukaran baris-baris dan kolom-kolom tidak mengubah nilai determinan. Artinya determinan A dan determinan A transpose itu nilainya sama, ya. Contoh yang paling gampang aja, urut 2 misalkan 2, 1, 3, 4, maka determinannya 8 kurangi 3, 5. Kalau ini saya transposkan, ini jadi 2, 3, 1, 4, maka ini jadi 8 kurangi 3 juga 5. Jadi nilai determinannya tidak berubah. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, apabila elemen di setiap baris atau kolom determinan 0, maka nilai determinannya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ada determinan, ini misalkan 0, 0, 0, 2, 3, 1, 4, 6, 2. Jadi misalkan ini ada satu kolom yang 0 semua, maka nilai determinannya 0. Jadi misalkan lagi ini 0, 0, 0, 1, 3, 4, 6, 5. Maka ini nilai determinannya juga sama dengan 0, ya. Sifat yang ketiga, jika setiap elemen di dua baris atau kolom determinan identik,
maka nilai determinannya juga sama dengan 0. Ya. Jadi kalau ada dua baris atau kolom, jadi misalkan 213 sini 213, misalkan ini tidak, gitu ya. Jadi ada dua baris atau dua kolom yang sama, ya. Jadi ini sama, maka nilai determinannya ini sama dengan 0. Atau mungkin kita punya gini, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1 juga, 4, 5, 6 misalkan. Ya, ini identik, maka nilai determinannya juga sama dengan 0. Sifat yang nomor 4. Pertukaran sebarang dua baris atau kolom pada suatu determinan, maka akan mengubah tanda determinan. Jadi kalau misalkan baris 1 ditukar baris ketiga, maka yang semula positif akan menjadi negatif. Sebaliknya yang semula negatif akan berubah jadi positif. Demikian juga pada kolom. Jadi misalkan yang gampang aja, jadi 2, 1, 3, 4 misalkan, maka determinannya ini kan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kalau saya menukar, ini misalkan letaknya, saya tukar baris kolom ke-1 dan kolom kedua saya tukar, ya, maka ini akan berubah tanda. Yang semula 5 menjadi min 5, ya. Jadi akan berubah tanda determinan. Jadi nanti menjadi 3 dikurangi 8 menjadi min 5. Demikian juga misalkan ini misalkan saya tukar, maka ini jadi 3, 4, 2, 1, juga akan berubah tanda, 5 jadi min 5. Jadi ini 3 kurangi 8 sama dengan min 5. Sebaliknya misalkan ini saya tukar lagi, ya. Ini saya tukar lagi, maka ini jadi 4, 1, 3, 2. Maka min berubah jadi plus, jadi 8 kurangi 3 sama dengan 5, ya. Itu sifat nomor 4. Nah, sifat yang nomor 5. Jika setiap elemen di sebuah baris atau kolom determinan dikalikan P, maka nilai determinan dikalikan P. Artinya gini, kalau misalkan saya ini asalnya ini 2, 1, 3, 4, misalkan kolom ke-1 saya kalikan 2. Jadi elemen di sebuah baris atau kolom dikalikan P. Elemen di satu kolom ini saya kalikan 2. Semuanya saya kalikan 2. Maka nilai determinan itu menjadi 2 kali yang semula. Jadi 2, 1, 3, 4. Jadi kalau kita cek, yang ini jadi 4, 6, 1, 4. Yang ini menjadi 16 kurangi 6, 10. Nah yang ini tadi, ini kan 2 kali 8 kurangi 3, 5 kalikan 2, 10. Jadi nilainya nilainya sama, ya. Jadi, nah ini artinya apa? Kalau kita mengalihkan sebuah determinan dengan suatu bilangan P, ya, maka yang dikalikan di sini hanya satu kolom saja atau satu baris saja. Baris atau kolom yang mana? Terserah. Jadi bebas. Jadi misalkan saya kalikan 2 ini tadi, 2 kali 2, 1, 3, 4. Anda boleh mengalihkan yang kolom ke-1 seperti di sini nanti. Boleh juga yang kolom kedua yang dikalikan jadi 2, 3, 2, 8. Atau mungkin yang baris ke-1 jadi 4, 2, 3, 4. Atau juga boleh nanti yang baris kedua ini nanti jadi 6, 8, 2, 1, ya. Jadi yang dikalikan boleh baris, boleh kolom. Coba kita cek. Yang ini 16 kurangi 6, 10. Ini juga 16 kurangi 6, 10. 2 kali 8, 16 kurangi 6, 10. Sama semua. Jadi ini beda dengan metrik. Kalau kita melakukan metrik dengan sebuah bilangan, kalikan P, maka semua elemen dikalikan dengan P. Tapi kalau pada determinan, kita kalikan dengan P, yang kita kalikan hanya satu baris atau satu kolom saja, ya. Sifat nomor 5. Jika setiap elemen di sebuah baris atau kolom determinan dapat kita nyatakan sebagai jumlah dari 2 atau lebih elemen,
maka determinan tersebut dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 2 atau lebih determinan. Jadi misalkan kolom ke-1 suku-sukunya dapat elemen-elemennya ditulis menjadi penjumlahan 2 bilangan atau 2 elemen, maka determinan tadi dapat dinyatakan sebagai jumlah 2 determinan. Contohnya misalkan gini, 2, 1, 3, 4 tadi. Misalkan kolom ke 1, ini saya tulis dari 1 tambah 1, 2 tambah 1. Berarti di sini setiap elemen di satu kolom dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 2 elemen atau 2 suku. Maka ini dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 2 determinan. Nah, jadi ini jadi 1 tambah 1, 2 tambah 1, yang kanan tetap. Nah, ini apa artinya? Kalau kita menjumlahkan 2 determinan, yang dijumlahkan hanya 1 kolom atau 1 baris saja, dengan catatan baris atau kolom yang tidak dijumlahkan ini identik. Jadi ini kalau kita hitung ya, yang tadi kan 8 kurangi 3, 5, yang ini 4 kurangi 2, 2, yang ini 4 kurangi 1, 3, 2 tambah 3, 5 ya. Nah, beda dengan metrik. Kalau kita menjumlahkan metrik, yang dijumlahkan seluruh elemen yang seletak, jadi semuanya ditambahkan, atau demikian juga pada pengurangan. Tapi kalau pada determinan, tidak setiap determinan dapat dijumlahkan walaupun urdunya sama ya. Misalkan lagi, kalau misalkan saya punya 1, 3, 2, 4, 2, 5, min 1, min 5, 6 misalkan. Saya tambah 1, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 1, 7 misalkan. Nah, yang bisa dijumlahkan itu hanya 1 baris atau 1 kolom saja, dengan catatan yang tidak dijumlahkan harus identik. Jadi misalkan gini, yang ini identik, berarti yang identik itu tetap 1, 3, 2, 4, 2, 5. Nah, yang tidak sama ini 1 baris, ini tadi yang kita jumlah. Ini jadi 1, min 5 tambah 1, min 4, 6 tambah 7, 13 ya. Jadi itu sifat yang nomor 5. Jadi berbeda dengan penjumlahan metrik. Demikian juga tadi pada sifat nomor 4 waktu perkalian. Ya, selanjutnya sifat nomor 7. Oh ya, tadi sifat nomor 6 mestinya, bukan nomor 5. Sifat nomor 7. Jika setiap elemen di sebuah baris atau kolom ditambah dengan K kali baris elemen baris atau kolom lain, maka nilai determinan tidak berubah. Contoh misalkan saya pakai yang urdu 2 aja biar mudah ngitungnya. Misalkan di sini baris kedua, elemen baris kedua saya tambah 2 kali baris ke-1. Jadi yang saya tambah di sini adalah baris kedua. Ya, jadi baris ke-1-nya tetap ini. Tapi baris ke-1-nya dikalikan 2. Berarti ini jadi 4 ya, dikalikan 2. Ini jadi 4, ini kalikan 2 jadi 2. Jadi baris kedua ditambah ini. Jadi 4 tambah 3 jadi 7, 2 tambah 4 jadi 6. Maka nilai determinannya tidak berubah. Coba kalau kita cek, ini jadi 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Jadi yang ini tadi 8 kurangi 3 juga 5. Demikian juga kalau kita misalkan kolom. Misalkan saya punya 2, 3, 1, 4. Misalkan kolom ke-1 saya tambah min 2 kali kolom kedua. Berarti di sini kolom kedua dikalikan min 2. Nah ini kalau saya kalikan min 2 jadi min 2, yang ini jadi min 8. Nah kolom ke-1 ditambah, min 2 tambah 2 jadi 0, min 8 tambah 3 min 5, yang ini tetap 1, 4. Maka nilai determinannya menjadi
0 dikurangi min 5, berarti sama dengan 5 ya. Jadi ini determinannya tidak berubah. Nah, ini apa gunanya? Biasanya dipakai untuk menghitung determinan yang ordonya cukup besar, yaitu dengan membuat baris atau kolom ini tadi nilainya menjadi 0, nolnya sebanyak-banyaknya supaya ngitungnya lebih mudah ya. Akan kita beri satu contoh, misalkan yang ordonya lebih dari 2 ya, misalkan kita akan menghitung determinan ordo 4 ini misalkan ya. Jadi kalau kita ingin menghitung, maka kalau kita pakai cara definisi itu terlalu panjang. Makanya di sini kita gunakan sifat-sifat determinan. Jadi misalkan di sini, jadi sifat determinan itu kita gunakan untuk membuat elemen-elemen ini di sebuah baris atau kolom itu nilainya 0 semua kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sebanyak-banyaknya yang penting. Dan misalkan gini, jadi yang mau dinolkan yang mana? Misalkan, oh saya ingin menolkan ini misalkan. Yang saya tadi mau saya nolkan. Kenapa kok saya pilih yang ini? Karena di sini 1, kalau ini supaya jadi 0 kan dikalikan 2, bilangannya bulat, hitungnya lebih mudah. Tapi kalau misalkan yang saya nolkan yang 1, yang ini 3 tidak dinolkan, 3 supaya ini jadi min 1 kan dikalikan sepertiga, perkaliannya pecahan semua sehingga perhitungannya menjadi lebih rumit. Jadi misalkan ini ya, jadi kita ingin ini 0 berarti baris ketiga ini kita kalikan dengan min 3, jadi baris ke 1 ditambah min 3 kali baris ketiga. Jadi kalau ini saya kalikan 3, ini min 3 jadi min 3 tambah 3 menjadi 0. Yang ini jadi min 6 ya, 2 kali min 3, min 6 tambah 4 jadi min 2. Ini jadi 9 tambah 1, 10, min 9 tambah 3, min 6. Nah, kemudian yang ini baris kedua juga ingin kita jadikan 0 ini. Supaya 0 berarti kalikan 2, berarti 2 kali baris ketiga. Jadi baris ketiga kita kalikan 2, ini 2 tambah min 2 jadi 0, kemudian ini jadi 4 tambah 2, 6, min 6 tambah 3, min 3, 6 tambah 1 jadi 5 ya. Kemudian yang ini baris ke 4 ditambah berapa kali baris ketiga. Karena ini supaya min 4 berarti 1 kalikan min 4. Jadi min 4 tambah 4 menjadi 0. Sehingga hasilnya ini 0. Yang baris ketiga tetap 1, 2, min 3, 3 ya. Sehingga hasilnya ini 0, ini min 8 tambah 1 jadi min 7, 12 tambah 2, 10. Kemudian yang ini min 12 tambah 2, min 10. Nah, kemudian ini nolnya sudah banyak, maka waktu kita menghitung pakai kofaktor atau minor, pilih yang nolnya banyak ini. Nah, berarti ini sama dengan, ini tandanya positif, negatif, positif ya. Jadi pada kofaktor, kalau baris ke-1 kolom ke-1 itu tandanya positif ya, genap. Yang ini negatif, yang ini positif, yang ini negatif ya. Nah, sehingga hasilnya ini menjadi 1 kali baris yang ini dihapus, maka ini menjadi min 2, 10, min 6, 6, min 3, 5, min 7, 10, min 10. Nah, sehingga di sini berubah menjadi ordo 3. Nah, di ordo 3 ini kita boleh menggunakan metode Sarez atau boleh dinolkan lagi seperti ini tadi. Karena metode Sarez hanya berlaku untuk ordo 3 saja. Pada ordo 4 tidak berlaku ya. Jadi misalkan saya ingin menolkan lagi seperti yang tadi. Misalkan saya akan pakai kolom sekarang. Yang saya nolkan ini. Berarti ini supaya 0 kita kalikan dengan 5 ya. Jadi kalikan 5. Jadi min 2 kali 5 jadi min 10 tambah 10 gitu kan. Jadi kolom kedua ditambah 5 kali kolom ke-1. Jadi kolom ke-1-nya tetap.
ini jadi 0 ya. Ini jadi 30 dikurangi 3, 27. Yang ini 30 min 35 tambah 10 min 25 ya. Kemudian kolom ketiga ditambah berapa kali supaya ini 0? Berarti ini kalikan min 3 ya. Kalau saya kalikan min 3 ini kan jadi 6 tambah min 6 0 ya. Biasanya ini 0. Nah, kemudian ini kalau kalikan min 3 min 18 tambah 5 jadi min 13, yang ini 21 kurangi 10 jadi 11. Nah, hasilnya kita pakai ini, jadi tandanya positif, jadi min 2, 27 min 13, min 25, 11. Sebenarnya min 2 kali 27 kali 11, 297. Ini 13 kali 15, ya, min jadi plus, tapi ini AD dikurangi BC gitu kan. Berarti 25 kali 13. Nah, 5, 2, 325. Berarti hasilnya ini kalau dikurangi jadi 28 min 28 kalikan min 2 jadi plus 56. Itu nilai determinannya ya. Ya, saya beri contoh satu lagi. Misalkan ini, sekarang menggunakan sifat yang lain, tidak menggunakan sifat yang nomor 7. Misalkan di sini, ini semuanya bisa saya bagi 2. Maka kita gunakan sifat bahwa jika setiap baris atau kolom dikalikan P, maka nilai determinan dikalikan P. Maka ini sebenarnya kan sama dengan 2 kali 4, 2 kali 3, 2 kali 2, 2 kali 1. Berarti ini 2 kali determinan. Bisa diubah, maka ini jadi 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Ini jadi 4, ya, bagi 2, ini 3, 2, 1, 3, 6, 12, 16. Nah, jadi di sini ada 2 baris yang identik. Maka ini determinannya sama dengan 0. Maka nilai determinannya sama dengan 0.